pilihan makanannya juga banyak itu. Ya. Iya. Masakan sendiri, resep-resepnya ada di sini semua. Luar biasa. Yang bisa masak juga boleh loh. Mau nyoba masak di sini boleh loh. Oh, iya. Selama 1 bulan setiap weekend tuh ada dari Refuture. Jadi kita kerjasama sama NGO yang menangani refugee karena memang sekitar sini banyak. Banyak. Mereka bikin kegiatan tentang cultural. Nah itu pasti gitu. Kemudian nasi goreng itu kan udah safe umum lah banget ya. Gitu. Udah defaultnya Iya, orang Indonesia banget nasi goreng. Nasi goreng kornet, nasi goreng C, nasi goreng gaji, pokoknya segala nasi goreng gitu kan. Iya. Nah itu idenya siapa? Idenya suami. Ayang Beb. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semua untuk kita nih Sobat Jagongan. Ketemu lagi sama gue Iwan di biasa kita ngobrol santai podcast Jagongan yuk. Nah kali ini gue lagi main-main nih ke tempat temen di daerah Cirende, tepatnya Ciputat. Itu namanya Ruang Tilu. Ada apa aja di Ruang Tilu? Kenapa namanya Ruang Tilu? Ntar kita kenalan langsung. Oke, kita nggak lama-lama, kita langsung aja ngobrol langsung sama yang punyanya tempat ini, ya. Risti, apa kabar? Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Santai aja, Bu. Temen dari dulu ya. Pelatih softball saya. Jangan. Nggak boleh ya. Santai aja. Ya. Alhamdulillah. Tadi ralat dikit ya. Kesampean juga. Namanya Tilu Ruang Kumpul. Oh, Tilu Ruang Kumpul, bukan Ruang Tilu. Bukan. Oke. Tilu Ruang Kumpul. Sobat Jagongan, Tilu Ruang Kumpul. Dicatat nih. Ntar pokoknya googling aja udah ada, langsung muncul tempatnya. Nah, ini sebetulnya kan udah lama nih. Cuma susah banget nyari waktunya. Ibu yang satu ini sibuk banget gitu. Double job. Bagi-bagi tuh jobnya. Amin. Nah, itu cuma dari dulu gue penasaran nih. Kenapa sih ada tilu? Ruangnya oke lah ruang gitu. Tilu emang ada tilu apa di sini apa? Ada. Cerita apa sih? Dulu awalnya kenapa namanya tilu? Tilu itu sebenarnya kan kalau bahasa Sunda 3 ya. Kebetulan saya ibu tuh orang Sunda, jadi 3. Terus kami itu 3 kakak beradik. Oh, 3 bersaudara. 3 bersaudara. Saya punya 2 adik. Iya. Itu 3. Nah, awal mulanya berdiri Tilu Ruang Kumpul itu sebenarnya kenapa ruang kumpul juga? Tilu itu dari situ. Kemudian ada ruang kumpul. Ruang kumpul tuh apa sih sebenarnya? Sebenarnya ruang kumpul itu kita tuh jadi dari dulu emang values yang diajarin sama orang tua kami adalah berkumpul, kenalan sama orang-orang deket sama orang-orang sekitar sama segala macam dan ingin rumah ini tuh pingin jadi bermanfaat gitu loh sama beliau. Nah ini yang kita bawa juga sampai ke Tilu Ruang Kumpul awalnya. Awalnya memang ini berdiri lebih ke tilu panahan waktu itu. Nah kenapa tilu juga unsur 3-nya tuh di panahan juga banyak. Mungkin nanti kalau ngobrol panahan aku kurang paham ya. Cuman dari unsur panahan tuh ada 3. Kalau pertandingan itu 3 rambahan, 3 ero, 1 rambahannya, kemudian kalau megangnya juga 3 jari, jadi 3 lah intinya. Oh, serba 3 lah. Serba 3. Tapi kenapa Tilu Ruang Kumpulnya itu lebih karena kami bertiga. Oke, gitu. Luar biasa. Oh, berarti ada panahan juga gitu? Ada panahan. Jadi di sini ada panahan. Kemudian ini awalnya sih kita bikin tadinya kita sebutnya Tilu Pasar gitu ya. Pada saat pandemi itu tahun 2020 akhir kita bikin Tilu Pasar yang isinya tuh barang-barang organik karena pada saat itu kan UMKM mulai banyak tuh yang muncul tiba-tiba punya rumahan ini. Jadi kita tampung. Iya. Gitu. Dulu pernah ingat dari eventnya temen juga kita kan. Iya, dulu kita terus ada juga bikin kopi, acara. apa segala. Betul, nah sekarang itu tuh masih ada sebenarnya tapi kita nggak semua produk ada, kita batasin gitu. Nah kemudian kesininya kebetulan suami saya, adik-adik saya juga senang baca. Terus kita lihat ini kan tempat berkumpul ya. Kita juga sebenarnya nyediain ini orang kalau mau bikin acara, bikin berkegiatan silahkan aja. Ya udah kita jadikan library aja deh tempat ini gitu ya. Memang bukunya mungkin belum banyak tapi
kurang lebih seperti itu. Iya, secara konsepnya udah ketemu. Secara konsep seperti itu, betul. Cuma iya kalau dilihat-lihat ini kayaknya susah banget nih bacanya, gue dieja nih bahasa Inggris semua banyak juga. Kita jadi buku itu ada novel, memang novelnya banyak karena ya tadi itu milik pribadi semua, kita senang baca. Tapi ada buku-buku yang memang passionnya saya sama suami saya berdua, kita tuh senang makan. Makanya kita punya tilu warung gitu kan. Kita senang makan. Jadi kita sering kalau dilihat sini ada buku-buku tentang resep-resep, ada yang dari film, ada juga ini sih yang resep warisan Insinyur Soekarno waktu itu yang Mustika Rasa yang sempat heboh gitu ya. Nah, ya ini jadi emang senengnya itu karena kedepannya kita juga pengen ini kalau nemu orang yang bisa masak, boleh deh, yuk kita kerjasama masak dari resep buku ini kita bikin di sini gitu. Jadi implementasikan, mengaktualisasikan apa yang ada dalam resep gitu. Misalkan dari Mustika Rasa masakan Indonesia semua. Ntar kalau misalkan Eropa terserah nih, ada Friends gitu kan, film Friends, ada juga dari Emily in Paris misalkan. Nah itu pokoknya kita maunya seperti itu ya. Banyak sekali rencana. Nggak apa-apa, yang penting kan niatannya udah. Nawaitunya udah jalan. Nah, tapi kalau sekarang ini kan apa aja kalau yang di warung? Sekarang di warung kita masih jual sih beberapa barang-barang organik ya kayak teh, kopi, terus juga sayuran. Kita juga masih jadi supplier dari partner kita di Bogor. Itu mereka ngirim, kita buka PO biasanya, terus kita jualan sayur, buah-buahan. Kemudian kalau di warung sendiri kita ada kopi, ada teh ya, makanan-makanan warungan lah. Kita makanya kalau ada orang bilang, main ke kafe lo, gue nggak punya kafe, gue punya warung gitu. Karena memang makanannya yang simple aja gitu, yang rakyat ya kali ya. Jajanan pasar lah. Jajanan pasar, gorengan tuh pasti ada gitu. Kemudian nasi goreng itu kan udah safe umum banget lah ya, gitu. Udah defaultnya orang Indonesia banget nasi goreng. Nasi goreng kornet, nasi goreng C, nasi goreng gaji, pokoknya segala nasi goreng gitu kan. Iya. Nah itu idenya siapa? Idenya suami. Ayang Beb. Luar biasa. Dia tuh suka makan dan dia tuh menurut aku ya kami berdua sebenarnya suka makan gitu ya. Terus tapi kalau taste tuh dia. Jadi kebetulan ada keluarga yang dia jago bikin olahan daging, olahan ini dia bikin sendiri. Dan sampai rasanya sesuai sama kita gitu, ya kita jualin gitu. Autentik berarti ini. Benar. Dan itu buat rumahan, kita nggak ada yang ngambil dari pabrik gede. Jadi istilahnya diantaranya pernah dengar juga memberdayakan warga sekitar untuk yang kue-kue. Iya, betul. Jadi kue-kue itu sebenarnya ada beberapa yang memang kita gorengan kita produksi sendiri lah ya. Tapi dekat sini tuh ada ibu-ibu gitu, dia memang mata pencahariannya jualan kue-kue ini jajan pasar gitu ya. Ya udah daripada saya repot, saya pesen dia bahagia, saya juga leluasa gitu. Benar. Nah, berarti secara konsep ini tilu ruang ini ada warung, ada warung, kita jual, ada pasar, ada panahan sebenarnya. Panahan sama mungkin ini sedikit nyempil ruang library ini. Sebenarnya dulu kita nyebutnya pojok baca, kita sebutnya pojok baca tilu ya waktu itu gitu. Waktu itu juga sempat ada kegiatan membaca yang itu kayaknya kita pengen reactivate. Waktu itu kebetulan kita sempat adik saya sih yang ngurusin gitu ya, kemudian beliaunya sibuk jadi kehenti, terus kita lagi coba cari lagi partneran. Jadi ya sebenarnya lebih karena saya sama suami saya tuh seneng ngumpul kali ya, seneng ngumpul gitu, makanya namanya juga tilu ruang kumpul gitu. Oh iya pas banget berarti jagongan ini kumpul. Kumpul kan, kayaknya emang karena ibu emang Sunda, tapi papa orang Palembang, orang Sumatera kan seneng guyup ya, gitu. Guyup makan udah selesai. Oke. Nah, ini kan tapi kalau orang mau ke sini, istilah mau wah iya nih ngelihat nih bukunya banyak. Mereka boleh kan istilahnya baca di sini? Boleh. Gitu. Baca di sini, kami masih batasin baca di sini sih, memang belum berani untuk bawa pulang karena terus terang secara sistem juga kita belum inilah, masih sangat manual. Boleh banget baca. Kita ada buku dewasa di dalam sini, rata-rata buku dewasa, kemudian buku anak-anak.
buat orang Oh tua. iya. Lebih novel, Gue tapi suka ada juga. salah nangkepnya kalau buku dewasa Ada buku-buku gitu zaman bahasanya. dulu juga, kalau lo tau lima sekawan kan. Nah, Malor lima sekawan ada loh ini. Gue punya buku lima sekawan. Masih berlima? Masih Oh, masih berlima. kira berubah dari dulu. Berlima aja. Sama banyak penulis-penulis lokal sih. Penulis lokal. Tapi nih misalkan gitu. Kan ya kita nggak tahu gitu ya. Ada sobat jagongan nonton nih gitu kan. Oh iya, gue punya koleksi buku daripada numpuk di rumah nih. Di rumahnya terus gue taruh di sini aja deh gitu. Boleh nggak? Jadi memang ini banyak banget aku dapat kontak seperti ini gitu ya. Jawaban saya selalu yang saya lihat dulu ya bukunya. Saya kurasi dulu bukunya karena mohon maaf nih kadang-kadang kayak ada yang emang lagi pengen bersih-bersih rumah, ngeluarin buku gitu. Ada juga tuh yang kayak gitu. Aku drop ya gitu. Pas kita lihat isinya majalah, yang kayak gitu-gitulah gitu. Akhirnya saya bilang kalau kayak gini saya akan tawarin ke semua orang yang datang untuk ambil ya, gitu. Karena saya nggak bisa taruh di sini gitu. Ya boleh-boleh aja tapi saya akan kurasi sih sebenarnya. Nah, sebenarnya berarti yang menurut Risti bisa istilahnya orang mungkin juga ya terlepas dia bersih-bersih gitu kan, terlepas bersih-bersih dia juga tahu istilahnya oh ya udah ini nggak bisa istilahnya gue sedekahin atau gue nyumbang di tempatnya Tiluruan gitu kan. Tapi karena dia udah tahu spesifikasi atau standarnya. Oh ini bisa nih buku ini nih. Itu di sana aja daripada di sini nganggur gitu yang kan. pasti sih kita open banget buat buku masakan. Resep gitu apa segala macam tuh kita open gitu karena memang itu yang kita pengen kumpulin autentifikasi karena yang kedepannya tuh kita pengen ini. Kemudian mungkin buku tentang ya novel masih oke gitu ya. Kemudian tentang agama tapi juga saya nggak mau terlalu yang dalam. Garis kiri, garis kanan, garis ini gitu ya. Pokoknya kita pembelajaran lah untuk bersama itu. Itu kita masih nggak apa-apa gitu. Kemudian kalau novel pun saya harus lihat dulu ya, novelnya jenis apa yang sebagainya. Sama buku anak-anak sih sebenarnya kalau juga. Dan kita tuh sebenarnya open banget kayak misalkan mau ada komunitas, karena kan banyak ya komunitas baca, komunitas ini mereka mau bedah buku atau mereka ada yang mau launching buku, itu kita open kalau mereka mau bikin di sini. Oh iya, makanya kan istilahnya, tapi ini dari kapan sih? Ini tuh sebenarnya panahannya dari 2017. Ini sendiri berdiri di 2021. Waktu itu yang kita bikin event apa sih ada Sibori ada apa itu itu 2021 deh kalau nggak salah. Kemudian berjalan ke sini memang kenapa akhirnya bertransformasi karena ya berdasarkan kita amatin perjalanan. Dulu tuh kan orang masih takut belanja, jadi mereka tuh kadang-kadang beli lewat online. Tapi sekarang kan begitu udah COVID-nya udah selesai, udah mulai jalan-jalan lagi lah. Jadi makanya kita berpikir oh udah ya bikin ini yang bisa dimanfaatin. Kemana-mana lagi kan. Nah, ini panahan juga untuk umum. Panahan untuk umum. Oh ya. Jadi kita memang siapapun boleh main. Ini yang kadang-kadang suka salah kaprah, makanya kita terus komunikasikan di WhatsApp, di mana di IG apa di media sosial kita bahwa ini untuk umum. Tapi kalau dia mau tekunin, kita punya klub juga, gitu. Dan klub kita tuh juga yang sudah resmi lah under Persatuan Panahan Indonesia gitu lah ya, udah resmi kita punya surat apa segala macam. Sudah terdaftar gitu ya. Nah, sobat jagongan yang bingung weekend mau kemana, tinggal daerah masih di Jabodetabek deh. Nih ada tempat nih Tiluruan, bisa baca-baca di sini kalau yang nyonya doyan masak, buat bapaknya sama anaknya bisa belajar panahan. Apalagi Ti? Renang ada? Oh nggak ada ya? Kalau memang punya banyak yang suka booking kayak kita suka dapat gitu ya mahasiswa mereka mau bikin rapat, bikin acara, kegiatan. Ada biasanya kan mahasiswa suka ada apa sih kayak klub-klub kecil ya. Itu mereka juga suka bikin di sini. Kita waktu 2 minggu yang lalu selama 1 bulan setiap weekend tuh ada dari Refuture. Jadi kita kerjasama sama NGO yang menangani refugee karena memang sekitar sini banyak refugee. Oh banyak. Mereka bikin kegiatan tentang cultural. Nah itu pakai di sini. Gitu. Berarti memang kalau secara kapasitas nih bicara kapasitas ini bisa nampung berapa sih? Kalau di dalam sini sendiri maksimum kalau kita mau leluasa bikin acara itu kayaknya 15 sampai 20 itu udah maksimum. Kalau di dalam yang di sini ya.
Tapi kalau di luar kita pernah sampai 50-an sih. 50-an. Tapi memang saya harus nutup ya. Iya. Berarti memang itu close untuk yang lain, hanya khusus untuk yang sebenarnya acara. Kalau berdiri dan in out mah 100-an lebih juga. Luas kok ini. Benar-benar. Hanya kadang-kadang kendala parkir sih. Tapi biasanya kalau mau ada event besar atau yang banyak, kita kontak masjid belakang, kita pinjem parkirannya. Tempat. Kan tapi di atas juga ada, bukan? Itu bukan? Di atas yang itu, iya, tapi cuma tetap 8 mobil. Itu masih palingnya bisa. Sampai 10 mobil sih masih bisa lah. 15 sih bisa lah. Di 2 tempat. 15 malah luar biasa. Kurang lebih lah. Gitu. Iya. Kecil-kecilan. Iya nih, makanya Sobat Jagongan yang istilahnya bingung mau kemana, itu tadi yang gue bilang. Nongkrong-nongkrong sini lah, enak adem tempatnya gitu kan. Pilihan makanannya juga banyak itu. Ya. Iya. Masakan sendiri, resep-resepnya ada di sini semua. Luar biasa. Yang bisa masak juga boleh loh. Mau nyoba masak di sini boleh loh. Oh, gitu maksudnya? Bisa. Nanti kita tuh rencananya mau bikin yang misalkan nih keluarganya Iwan pengen makan sekeluarga, tapi pengen masak sendiri gitu. Ya nggak apa-apa, udah kita sewain, kita ini tempatnya, bahan-bahannya kita bisa bantu siapin karena kebetulan kan kita juga supplier ayam ya, ayam organik gitu kan. Jadi ya bisa diatur lah itu mah. Luar biasa. Ya apa yang bisa dikerjain Pak Iwan. Mantap, Bu. Selama halal. Nah, itu berarti Risti keluarga gitu. Istilahnya mengelola ini gitu kan. Emang kok masih keluarga. Iya, keluarga aja gitu. Sama ada beberapa kami ambil asisten itu ya mahasiswa sekitar yang udah lagi skripsi atau apa gitu, yang mereka tinggal di luar kota, butuh jajan gitu kan, ya udah shift-shiftan lah itu gitu kan. Pokoknya begitulah. Nah, sebetulnya berarti kalau ke depannya nih ekspektasi ini bisa lebih berkembang kah atau bertransformasi lagi atau gimana sih? Memang ada niatan untuk bertransformasi, cuman aku belum bisa bilang sekarang. Oh iya. Gitu ya. Kasih bocoran ntar Jafri. Boleh nginep nanti. Bisa nginep di sini nanti gitu ya. Maksudnya dijagain pohon mangga. Nanti kan transformasi wah. Oh siap. Jadi kedepannya memang sama adik-adik juga gitu. Karena ini kan memang milik kita bertiga lah ya gitu. Tapi memang yang ngejalanin lebih banyak kami, saya sama suami. Nah, kedepannya tuh memang kita mau lebih agak seriusin karena menjelang usia pensiun nih kami bertiga juga ya, udah bukan yang muda lagi gitu. Jadi apa nih yang bisa kita kerjain pada masa pensiun? Kan katanya kalau pensiun, kalau diam aja ntar malah cepet apaan ya gitu ya, malah katanya sih begitu. Katanya sih begitu karena kita bertiga tuh orang kerja, orang kantoran semua kan, gitu. Begitu berhenti deg-degan juga nih kayaknya ngapain ya gitu. Jadi ada satu project yang kita bismillahirrahmanirrahim bisa jalanin gitu ya. Itu yang kita pengen jalanin. Kemudian ya itulah untuk masa pensiun biar bisa jadi masih tetap jadi manfaat lah. Intinya dulu orang tua sih berpesan sebisa mungkin tanah ini jangan pokoknya lokasi ini dimanfaatkan, dipertahankan lah, dimanfaatkan jadi manfaat gitu. Itu juga yang kita bilang sama anak-anak kita gitu ya, bahwa ini proyeknya kalian, ayo kompak kalian pikirin deh mau dibikin apa. Jadi ya mencoba ngangkat gitu aja deh. Gitu dulu. Tapi udah banyak lah ya yang ngadain event sini gitu. Ada, cuma mungkin skalanya memang masih kecil-kecil. Tapi memang belum continuous karena ya balik lagi keterbatasan waktu. Waktu untuk saya sama suami saya ngerjain gitu. Karena saya kan masih kantor juga gitu. Jadi paling mikirin tuh baru weekend apa yang kayak gitu. Tapi mudah-mudahan lah. Ya paling nggak kan buat istilahnya buat ibu-ibu arisan. Ya itu banyak tuh. Sosialita gitu, kumpul sini adem gitu kan istilahnya. Garden party lah. Biasanya kan bisa, ada banyak ibu-ibu kalau lagi nungguin anaknya sekolah, terus kesini arisan. Gitu. Terus ya pokoknya kalau kita sih yang bilang ya udah Bu nggak apa-apa ruangan ini apa segala macam yang kayak gitu. Ya iya karena ya tempatnya nyaman loh. Ya ada yang istilahnya kalau yang mau alami di luar gitu kan, mau yang lagi udaranya agak panas-panas sedikit di sinilah ngadem tempat syuting ini gitu kan. Iya. Ngantuk nih, itu adem-adem banget udah. Tidur. Yang nungguin kadang-kadang tidur kok. Udah perut kenyang gitu ngadem sini. Tapi ya paling enggak ya bisa kumpul-kumpul lah di situ. Konsepnya emang kita mau tetap terbuka sih Wan. Jadi emang nggak mau, karena yang kayak gini kalau dilihat kan rancangannya juga
kita semi outdoor ya Iya. sebenarnya, semi indoor lebih ke outdoornya gitu. Ya selain masalah budget ya Iya. gitu kan, tapi juga kita berpikirnya yang dulu karena ini zaman Covid sih waktu itu ya diriinnya ya. Jadi emang kita bikin se-open mungkin. Iya. Gitu sih. Istilahnya memang memanfaatkan ruang. Ya sayang juga sih ruang besar ini terus langsung ditutup pakai ini, jadinya Dan kita tertutup coba lah. pertahanin pohon-pohon tua ini. Pohon udah ada dari ini ya, beli di tanah ini sih. Tapi kalau pas ngomong tuanya jangan ngeliat ke gua. Iya. Kayaknya gue udah tau banget. Tahu banget tuh, Wan. Ya kan Anda kenal bapak saya ya. Teman bapak saya. Om dong panggilnya. Oke, nah Sobat Jagongan nih, gue ingetin lagi ya buat yang istilahnya ibu-ibunya suka kumpul atau bingung ngajak mau kemana, kita keluar jauh-jauh macet atau apa, ya mending kesinilah di Tiluruang. Mungkin alamatnya apa nih? Alamatnya di Jalan Kertamukti, Gang Buni, Kampung Pisangan, Cirende Ciputat. Nah, nanti juga bisa lihat di ada kolom di IG kok, deskripsi. di IG-nya Tiluruang Kumpul aja. Ya, pokoknya ntar kita cantumin deh itu di akhir video. Ya. Oke sih, kita juga kayaknya ntar gue pengen ngobrol tentang panahan. Kapan lagi deh? Cuma sesi khusus nih kayaknya gue baru dapet karena kayaknya lagi. Itu lebih seru deh. Itu juga seru karena peserta panahan itu tadinya kan kita pikir dewasa, nggak taunya anak-anak. Begitu kita pikir oh cuman anak-anak, ternyata ada nih ibunya yang nungguin. Terus dia jadi ikutan. Jadi terus keluarga. Bener. Habis gue pikir tadinya lo ngerti juga, tapi kalau memang Ayang Beb mendingan Ayang Beb yang lebih paham biar dia yang cerita. Oke, ntar kita atur waktu lagi saya buat dapur sama. Aja. Ayo. Oke, terima kasih banyak nah Sobat Jagongan ya, sampai sini dulu obrolan kita sama Risti dari Tiluruang di Cirende Ciputat. Jangan kemana-mana, pokoknya dukung terus channel, juga nanti sekali-kali main ke tempatnya Risti ya. Terima kasih untuk semuanya, jangan lupa subscribe, like, comment, share, dan dukung terus pokoknya channel Jagongan yuk, biar kita bisa ngobrol-ngobrol terus sama orang-orang yang bermanfaat insya Allah buat Sobat Jagongan semua. Oke, sekian, terima kasih Risti. Terima kasih banyak, sukses untuk Risti. Amin, insya Allah. Sukses, sehat semua untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.